got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bapak Guru. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, barokah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku semua yang sudah membaca doa. Selanjutnya, seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mempunyai kebiasaan untuk tadarus Al-Quran atau literasi Al-Quran. Untuk pertemuan hari ini, kita sudah masuk ke bagian surah Al-Ma'un yang hari ini kita baca. Dan marilah kita baca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Terima kasih anak-anak semua yang sudah mengikuti tadarus Al-Quran pada hari ini. Selanjutnya, kita bersama-sama untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, kepada negara kita tercinta, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan diikuti di tempatnya masing-masing. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Bila kita berseru, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, ku rakyat semuanya. Jiwanya bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Terima kasih anak-anakku semua yang sudah mengikuti dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga bisa menambah rasa nasionalisme kita dan bentuk cinta kita terhadap negara kita tercinta Indonesia. Amin ya Allah, amin, amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau ngecek kondisi siswa terlebih dahulu. Apakah ada yang kurang sehat atau ada yang sakit? Pak Akbar, Pak, kurang sehat. Pak Akbar kurang sehat. Teman-teman yang merasa kurang sehat, anak-anak yang merasa kurang sehat, bisa kasih tahu ibu guru ya. Nanti kita akan bawa ke UKS terlebih dahulu. Kemudian untuk semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak Guru mau menyampaikan tips bagi anak-anakku semua agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang pertama yaitu anak-anak harus fokus pada pelajaran ya, hindari distraksi atau duduk di depan dan harus memperhatikan guru ya ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian
pada saat materi kita berlangsung, mohon untuk dicatat poin pentingnya ya. Tuliskan hal-hal penting yang disampaikan oleh guru agar kita bisa mudah mengingat pembelajaran kita. Kalau misalnya ada materi yang kurang dipahami, anak-anak bisa bertanya, jangan ragu untuk bertanya. Kalau misalnya ada materi yang kurang jelas, kemudian setelah itu tinjau kembali catatan anak-anak semua yang sudah anak-anak ikuti pada hari ini setelah kelas selesai, biar ada penguatan pemahaman dari anak-anak ya. Kemudian anak-anak juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan kelas kita ya. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu tujuan pembelajarannya peserta didik diharapkan mampu membaca Quran Surah At-Tin dengan tartil. Kemudian mempraktikkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Di sini saya sudah tampilkan ya. Kita tepuk tangan dulu terlebih dahulu. Kalau Bapak Guru bilang tepuk 1, jawabnya yes. Kalau bilang tepuk 2, jawabnya oke. Tepuk 3, semangat. Kalau misalnya Bapak Guru bilang tepuk 4, konsentrasi. Kalau misalnya Bapak Guru tepuk 5, siap belajar. Bisa ya anak-anak? Bisa kita mulai? Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Terima kasih anak-anak semua. Untuk pada hari ini, kita masuk ke materi langsung ya. Kira-kira anak-anak, apa yang kalian anak-anak ketahui tentang Quran Surah At-Tin? Ada berapa ayat kah dan diturunkan di mana? Dan mengapa kita harus mengapa kita harus membacanya dengan tartil? Kenapa saya punya jaringan relate sekali? Padahal Langsung saja kita baca terlebih dahulu. Kita masuk ke materi, tapi saya persilahkan untuk satu orang siapapun yang paling berani untuk bisa membaca Quran Surah At-Tin ayat 1-8, silakan angkat tangannya. Kemudian nanti kita akan anak-anak yang lain kemudian akan mengoreksi bacaan dari teman-temannya ya. Kira-kira siapa yang berani baca? Akbar, Pak. Pak Akbar ya? Boleh mungkin Pak Akbar membaca terlebih dahulu. Ananda Akbar, Pak. Ya, anggap sudah. Kemudian alhamdulillah terima kasih Pak Akbar sudah membaca. Dan teman-teman adakah yang mau berkomentar terkait dengan hasil bacaan dari Pak Akbar? Saya, Pak. Apakah bacaan Pak Akbar sudah bagus atau ada yang ingin komentari? Silakan yang paling berani. Tidak sesuai dengan tajwid, Pak. Tidak sesuai dengan tajwid. Enggak tahu saya komentar karena Anda dengar penjelasan tadi. Baik, kalau saya lihat tadi secara keseluruhan, alhamdulillah Pak Akbar sudah cukup bagus. Tapi untuk penekanan tajwidnya juga harus diperhatikan, khususnya terkait dengan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Untuk mengetahui bagaimana hukum bacaan nun sukun dan tanwin, anak-anak bisa memperhatikan video berikut ini. Koneksi internet Anda tidak stabil. Jaringannya nah jelek sekali. Kenapa jelek sekali jaringan ini nah? Jangan berisik. Suara tak Pak Akbar. Suara tak besar sekali. Nggak bisa masuk. وعملوا الصالحات فلهم
Sahabat Soli, Allah memerintahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil berarti membaca dengan memperhatikan hukum bacaan tajwid dengan benar. Salah satu tajwid yang harus kita kuasai adalah hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin ada 5. Yang pertama, idhar halqi atau jelas. Adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi atau huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya, ajrun ghairu mamnun. Tanwin bertemu ghain. Yang kedua, ikhfa atau samar. Adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa, yaitu ta, fa, jim, dal, dal, za, sin, shin, shad, dha, ta, dha, fa, qaf, kaf. Contohnya, al-insana. Nun sukun bertemu sin. Ketiga, idgham bigunah. Memasukkan dengan dengung. Adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Contohnya, syu'uban wa qabaila. Ada tanwin bertemu waw. Keempat, idgham bila gunah. Cara bacanya memasukkan tanpa dengung. Adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, yaitu lam dan ro. Contohnya, Ghafurur Rahim. Tanwin bertemu roh. Dan kelima, bacaan iklab. Adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan 1 huruf, yaitu ba. Contohnya, wallahu basyirum bima ta'malun. Tanwin bertemu ba. Kamu bisa mencari contoh bacaan yang lain dalam Al-Quran. Bacalah berulang-ulang agar kamu dapat membaca surat At-Tin dengan benar. Kemudian, kamu bisa menunjukkan bacaanmu kepada Bapak Ibu guru atau orang tua kamu. Baik, itulah tadi pembacaan nun sukun dan tanwin yang terdapat pada Quran surah At-Tin ya. Jadi ada 5 ya anak-anak. Yang pertama ada izhar, kemudian ada idgham yang terbagi menjadi 2, yaitu idgham bigunna dan idgham bila gunna. Kemudian ada iklab ya. Nah, untuk sekarang tugas anak-anakku secara berkelompok ya, mencari informasi tentang Quran surah At-Tin dan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kalau misalnya sudah dicari dari berbagai sumber, misal dari Al-Quran atau dari internet atau dari video yang didapatkan atau dari materi hari ini yang kita pelajari, anak-anak langsung bisa menyajikan hasil temuannya dalam bentuk presentasi kelompok. Ya, presentasinya dapat berupa pembacaan surah At-Tin dan penjelasan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, setelah itu nanti anak-anak bisa kita panggil satu persatu sesuai dengan kelompoknya yang sudah kita bagikan pada saat awal semester untuk menampilkan hasil temuannya dan mempresentasikannya di hadapan teman-temannya. Baik, terima kasih bagi yang sudah mempresentasikan. Kemudian untuk hari ini anak-anak diminta untuk mencatat di buku tugasnya ya. Di buku catatannya kira-kira apa yang sudah kalian pelajari hari ini, kemudian apa kesulitan yang kalian hadapi pada hari ini pada saat pembelajaran,
dan bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan tersebut, serta apa manfaat yang anak-anakku peroleh dan dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silakan untuk ditulis di buku catatannya masing-masing untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya, anak-anak untuk tugas rumahnya, insya Allah karena pembelajaran kita untuk semester 2 ini ada 2 metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu pembelajaran yang kita langsungkan pada hari ini dalam satu tempat di kelas, dan ada juga asinkronus ya. Anak-anak bisa mempelajari materi ini di rumahnya masing-masing dan bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Jadi kita sudah buat akun di kelas dojo ya. Sudah kita buat akun, kemudian di situ saya sudah upload tugasnya yang sudah diperoleh, yang sudah saya upload di situ. Anak-anak kira-kira tampilannya bagaimana ya ini? Apa sudah masuk di websitenya? Jadi nanti di sini anak-anak bisa mengupload ya, bisa mengupload sebentar. Anak-anak di sini bisa mengupload tugasnya di website kelas dojo yang kita sudah buat kelas ya, dari yang LKP ya, dari LKPD yang sudah kita bagikan. Kemudian di sini anak-anak bisa mendeteksi tajwid yang terdapat di dalam Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8, kemudian diupload di kelas, kemudian dikumpul di website yang sudah anak-anak buat ya. Kemudian setelah itu langsung mendapatkan penilaian dari Bapak Guru apabila sudah di-upload ya. Jadi kita contoh seperti Muhammad Elang, itu pekerjaannya berpartisipasi dengan aktif, jadi nanti Bapak Guru kasih nilai yang bagus seperti ini ya. Baik, untuk hari ini cukup untuk pembelajaran hari ini. Jadi kita harus membaca secara tartil agar kita bisa memahami makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an yang sudah kita pelajari. Untuk pertemuan pekan depan, insya Allah kita akan belajar tentang pesan pokok dalam Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Mohon untuk dipersiapkan dan lebih semangat lagi belajar. Terima kasih yang telah mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak. Saya ucapkan terima kasih banyak dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.